Halo guys, bahaya menyetir kalau kita lagi ngantuk ya. Banyak terjadi kecelakaan karena kita menyetir sambil ngantuk. Jadi namanya itu microslip ya. Sering banget terjadi ya. Berakibat fatal sampai mengakibatkan kehilangan jiwa ya, sampai meninggal dunia. Nah, bagaimana cara kita agar tidak ngantuk kalau lagi menyetir kendaraan ya, khususnya menyetir kendaraan mobil roda 4 ya. Ada caranya. Jadi ya, langsung aja ya caranya. 1, tidur yang cukup. Jadi tidur yang cukup itu adalah sekitar minimal 6 jam. Nah, bagaimana? Jadi gini, sebelum kita berangkat, misalnya kita mau berangkat perjalanan pagi ya, pagi, jadi malamnya kita itu harus tidur yang cukup minimal 6 jam ya, minimal 6 jam ya, jangan kurang dari 6 jam, minimal 6 jam. Kalau kurang dari 6 jam itu masih ada rasa lelah nantinya ya, kalau kita nyetir. Takutnya nanti kita ngantuk, tidur sebentar sekitar 10 detik langsung berakibat fatal. Nah, itu yang ke-1. Jadi harus tidur yang cukup. Kedua, usahakan kalau perjalanan jauh ya, itu perjalanan jauh itu sekitar ya 2 jam atau 3 jam perjalanan lah ya, 2 jam lebih perjalanan gitu ya. Kalau sekitar 1 jam sih ya deket ya, nggak perlulah kita pencegahan ngantuk gitu ya. Sekitar 2 jam atau 3 jam lebih lah. Nah, itu kita harus wajib jaga kondisi badan ya. Tadi 1, tidur yang cukup. 2, usahakan bawa teman. Terserah itu ya, mau teman, benar-benar teman, atau sama pacar, atau sama istri, sama siapapun itu harus ada teman ya. Jadi itu teman itu fungsinya untuk kita ajak ngobrol, untuk ajak ngobrol ya, biar nanti di perjalanan nggak ngantuk. Jadi kita fokus pada obrolan kita sama teman tersebut ya. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga itu, usahakan, kalau saya pribadi itu saya selalu ditemanin sambil minum kopi. Nah, jadi kopi itu mengandung kafein yang membuat kita terjaga ya. Jadi jantung agak berdebar sedikit dan kita pasti terjaga ya, tidak ngantuk nantinya. Kalau saya pribadi minum kopi, itu terserah kepada Anda sendiri ya, kepada kalian sendiri. Berpengaruh nggak kopi itu? Kalau saya berpengaruh, kalau minum kopi pasti susah untuk tidur ya, nggak bakalan ngantuk. Keempat, hindari minum obat-obatan sebelum berangkat. Hindari minum obat-obatan, apalagi obat-obatan yang menyebabkan kantuk ya. Misalnya itu obat-obat flu, itu obat batuk, itu diusahakan jangan dikonsumsi dulu. Lalu selanjutnya, nah ini, kalau menurut saya ya, jangan mendengarkan musik. Jadi musik, kalau kita lagi sendiri ya, usahakan jangan mendengarkan musik atau matikanlah musiknya. Kadang-kadang musik itu membuat kita terlena, pikiran jadi melamun, melayang-layang gitu ya. Nah, itu justru bisa menyebabkan kita ngantuk. Nah, itu ya. Nah, yang kelima atau keempat ini ya, atau 4 atau 5 ya, pokoknya segitulah. Usahakan kalau misalnya udah kepepet, kita ngantuk banget, ya usahakanlah cari rest area. Jadi kita istirahat dulu sebentar. Tapi kalau kita cek dulu ya di HP ya, rest area ini masih jauh atau enggak gitu. Kalau misalnya rest areanya masih jauh, sekitar 15 menit, 20 menit, mending kita ke pinggir aja dulu ya, ke pinggir jalan sebentar. Kita istirahatlah 10 menit atau 15 menit dulu. Tidur, usahakan tidur 10 menit atau 15 menit.
Kalau kita paksakan ke rest area yang agak jauh, takutnya kita keburu ngantuk, keburu ketiduran. Itu malah bahaya ya. Nah, ada juga yang katanya ya, supir-supir itu biar nggak ngantuk itu sambil ngerokok. Tapi kalau ngerokok itu saya nggak saranin, soalnya kalau kita bawa penumpang, kasihan juga ya penumpang kita nanti bau asap rokok ya, atau keluarga kita nanti bau asap rokok, jadi mengganggu orang lain juga. Tapi kalau kalian sendiri nggak apa-apa. Kalau emang kalian perokok ya ngerokok lah. Kalau misalnya itu bisa membantu kalian supaya nggak ngantuk. Tapi sambil dibuka jendelanya ya. Mungkin itu ya tip dari saya, biar kalian kalau nyetir perjalanan jauh itu biar nggak ngantuk atau menyebabkan microslip ya. Yang di sini microslip itu kebanyakan menyebabkan korban jiwa di jalan tol itu karena microslip ya. Oke ya, sekian video dari saya. Semoga video saya ini membantu, semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe channel saya ini. Tunggu video-video saya selanjutnya. Bye bye.